Sering nggak sih kita ngerasa frustrasi sama layanan publik? Atau mikir, kok kayaknya institusi-institusi gede di negara kita ini loyo banget ya? Nah, kali ini kita bakal coba bedah salah satu akar masalahnya lewat sebuah analogi yang wah nusuk banget. Tragedi kesebelasan amplop. Kenapa ya institusi kita sering loyo? Pertanyaan ini kayaknya sering banget muncul di kepala kita kan? Kayak ada yang salah gitu sama sistemnya. Dan ternyata jawabannya tuh sesederhana sekaligus sepahit itu. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai perumpamaan aja ya. Coba bayangin ada sebuah tim sepak bola. Tapi ini bukan tim ecek-ecek loh. Ini tim juara bertahan. Yang dulu bener-bener ada di puncak-puncaknya. Coba deh bayangin, sebuah klub bola yang disegani semua orang. Juara bertahan, supporternya militan banget. Tiap main, stadionnya penuh sesak. Piala juara, udah kayak langganan dibawa pulang. Timnya solid, isinya pemain-pemain berbakat, dan pastinya dicintai setengah mati sama para fansnya. Tapi semua kejayaan itu mulai goyah. Titik baliknya, waktu si pemilik klub mulai ganti aturan main. Dan gilanya, aturannya diubah bukan di lapangan, tapi di ruang ganti. Nah, inilah prinsip baru si bos. Logika dagang sapi. Gampangnya gini, skill, kecepatan, jago gocek bola, itu semua udah nggak penting. Sekarang acuannya cuma satu. Isi dompet. Pokoknya siapa yang punya uang, dia yang main. Perbedaannya kelihatan banget kan? Dulu nih yang dicari itu pemain yang jago gocek bola. Sekarang yang dicari pemain yang jago setor uang. Kualitas diganti sama fulus. Akibatnya, ya gampang banget ditebak. Pemain yang beneran jago, yang harusnya bisa bawa tim menang, malah dicadangin. Cuma karena kantongnya tipis. Sebaliknya, pemain yang nendang bola aja nggak lurus, malah jadi starter utama, cuma karena dia nyetor. Gila kan? Tragis banget. Terus, apa yang terjadi sama tim yang lebih mentingin duit daripada bakat? Ya udah, hancur-hancuran. Bener-bener hancur total, cepat, dan brutal. Permainannya jadi amburadul, strategi nggak ada sama sekali. Kalahnya memalukan, berkali-kali pula. Supporter yang tadinya setia, satu persatu ninggalin. Tim yang dulu dihormati, sekarang jadi bahan lelucon. Dan yang paling ironis, di saat timnya hancur lebur, si pemilik klub malah makin tajir. Sukses pribadi dia. Pamer mobil baru, bangun rumah mewah. Dia kaya raya. Sementara institusi yang harusnya dia bangun, malah hancur nggak bersisa. Nah, sekarang coba kita tarik cerita ini ke dunia nyata. Karena kisah klub bola tadi itu bukan cuma cerita fiksi loh. Ini adalah cermin dari realitas kita semua. Gimana? Cerita tadi kedengeran familiar nggak di telinga kalian? Kayak pernah lihat atau ngerasain pola yang sama di sekitar kita, tapi dalam skala yang jauh-jauh lebih besar dan penting? Iya, karena analogi klub bola amplop ini sebenarnya adalah cermin retak dari realitas rekrutmen di negeri kita, di banyak institusi penting. Dan ini bukan cuma omong kosong. Praktik bayar dulu baru masuk ini diduga terjadi di mana-mana. Mulai dari rekrutmen di Polri, TNI jadi ASN, sampai instansi-instansi strategis lainnya. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Coba bayangin, kalau pintu masuk buat sebuah pengabdian itu harus ditebus pakai harga mahal, apa yang ada di kepala orang itu? Pastinya bukan lagi soal ngabdi ke masyarakat kan? Yang ada di kepala mereka cuma satu, gimana caranya biar balik modal. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimananya? Gimana caranya kita bangun lagi tim yang udah terlanjur hancur ini biar bisa jadi juara? Nah, ada 4 strategi radikal yang bisa kita coba. Pertama, digitalisasi rekrutmen tanpa celah. Bikin semuanya transparan, real time, bisa dilihat publik dan diawasi sama pihak independen. Kedua, audit harta kekayaan panitia seleksinya. Kalau ada yang hartanya tiba-tiba melonjak nggak wajar, pecat langsung. Ketiga, harus ada sistem whistleblowing yang benar-benar ngelindungin pelapor. Bikin jalur aman buat ngelaporin suap dan hukumannya harus berat. Dan yang keempat, paling penting, bangun budaya meritokrasi, bukan senioritas. Kinerja harus jadi satu-satunya mata uang yang laku. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar buat kita semua. Sebuah pilihan, kita ini mau jadi tim yang seperti apa? Pilihannya cuma 2, dan jelas banget bedanya. Kita mau diisi pemain bayaran yang terpilih karena setoran, yang fokusnya cuma balik modal dan hasilnya pasti kekalahan, atau kita mau diisi pemain andalan yang terpilih karena beneran jago, fokusnya buat pengabdian dan tujuannya bawa kemenangan buat kita semua.
Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua, sebagai supporter negeri ini. Tim macam apa Indonesia ini? Sebuah pertanyaan yang jawabannya ada di tangan kita.